Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam beyond. Halo semuanya, aku mahasiswi BINUS University Online Learning BINUSian 2029 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini, aku akan memberikan refleksi singkat mengenai keberagaman sebagai kekuatan organisasi, pencegahan diskriminasi melalui kebijakan dan budaya, menjaga produktivitas dalam lingkungan yang beragam, keadilan dalam rekrutmen dan promosi. Dalam beberapa tahun terakhir, isu keberagaman dan inklusi menjadi perhatian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia. Organisasi tidak lagi dinilai hanya dari kinerja finansial, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana mendorong keberagaman tanpa mengorbankan produktivitas, serta memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi tetap berbasis kompetensi, bukan preferensi personal atau bias sosial. Untuk yang pertama, keberagaman sebagai kekuatan organisasi. Keberagaman di tempat kerja mencakup perbedaan latar belakang pendidikan, gender, usia, disabilitas, hingga sudut pandang. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, keberagaman bukanlah konsep asing, melainkan realitas sehari-hari. Sebagai contoh, PT Unilever Indonesia secara aktif membangun tenaga kerja yang beragam melalui kebijakan inklusi gender dan kesempatan kerja yang setara. Keberagaman ini terbukti meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena organisasi memperoleh perspektif yang lebih luas dalam memecahkan masalah pasar dan konsumen yang beragam. Yang kedua, pencegahan diskriminasi melalui kebijakan dan budaya. Upaya mencegah diskriminasi tidak cukup hanya melalui aturan tertulis, tetapi juga harus tercermin dalam budaya organisasi. Perusahaan perlu memiliki kebijakan anti diskriminasi yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Contohnya, perusahaan BUMN seperti Telkom Indonesia telah menerapkan kode etik dan sistem pengaduan internal yang memungkinkan karyawan melaporkan perlakuan tidak adil tanpa takut pembalasan. Pendekatan ini membantu menciptakan rasa aman psikologis yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, menjaga produktivitas dalam lingkungan yang beragam. Sering muncul kekhawatiran bahwa keberagaman dapat menurunkan efisiensi karena perbedaan cara kerja atau komunikasi. Namun, hal ini dapat diatasi melalui pelatihan kepemimpinan inklusif dan manajemen tim yang efektif. Sebagai ilustrasi, startup teknologi di Indonesia seperti Gojek memanfaatkan keberagaman tim lintas disiplin dan latar belakang untuk mendorong inovasi. Dengan sistem kerja berbasis tujuan dan kinerja yang terukur, perbedaan justru menjadi sumber ide, bukan hambatan produktivitas. Lalu yang terakhir, keadilan dalam rekrutmen dan promosi. Untuk menjaga keadilan, organisasi perlu memastikan bahwa rekrutmen dan promosi dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Penggunaan standar penilaian yang jelas, panel seleksi yang beragam, serta evaluasi kinerja berbasis data dapat meminimalkan bias subjektif. Sebagai contoh, beberapa perusahaan multinasional di Indonesia telah menerapkan blind recruitment, di mana informasi personal tertentu seperti gender atau asal daerah tidak ditampilkan pada tahap awal seleksi. Praktik ini membantu memastikan bahwa kandidat dinilai murni berdasarkan kualifikasi dan kemampuan. Maka dari refleksi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa organisasi di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan keberagaman sebagai keunggulan kompetitif. Dengan kebijakan yang adil, budaya kerja yang inklusif, serta sistem rekrutmen dan promosi yang transparan, perusahaan dapat mencegah diskriminasi tanpa mengorbankan produktivitas. Justru sebaliknya, lingkungan kerja yang adil dan beragam akan mendorong kinerja jangka panjang yang berkelanjutan. Sekian refleksi dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.